Halo Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara tercinta ini, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia, dimurahkan segala rezekinya. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang murai batu. Semakin tingkat fighternya semakin tinggi, maka birahinya pun semakin dalam. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Oke, untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, murai batu itu semakin tinggi fighternya atau tingkat fighternya, maka birahi murai tersebut semakin dalam teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan murai yang tingkat fighternya tinggi atau emosiannya tinggi, otomatis birahinya cetek teman-teman. Artinya di sini rendah karena di sini emosinya yang mendominasi. Tidak peduli itu murainya berkarakter jinak ataupun berkarakter kiras, tetapi jika murai tersebut bertipikal karakter fighter tinggi, otomatis emosinya pasti lebih mendominasi. Nanti teman-teman bisa buktikan sendiri apa yang saya jelaskan di sini. Jadi seperti ini ya teman-teman. Pembedanya hanya mungkin di karakter setiap burungnya itu berbeda-beda. Maksudnya di sini biasanya umumnya untuk yang berkarakter jinak ini biasanya tuh makan jangkrik yang banyak teman-teman untuk hariannya. Dan untuk yang giras ini biasanya lebih arahnya ke kerotok. Di sini maksud saya di tipe fighter tinggi yang tingkat emosinya semakin dia tinggi fighternya, maka semakin tinggi pula tingkat emosinya. Di sini banyak teman-teman yang masih salah dalam memberikan pola rawatan. Karena di sini banyak teman-teman yang takut untuk memberikan IF, yang lebih takutnya nanti dia main nakal atau dan yang ada yang saya perhatikan di sini teman-teman malah mengurangi dari porsi IF tersebut. Yang ada burung bukannya tambah benar teman-teman pada saat kita gantang pertemukan dengan lawan. Yang harus teman-teman ketahui, di tipe panas ini, di tipe yang semakin tinggi fighter ini, burung ini untuk bertarung itu memerlukan tenaga teman-teman. Tenaga yang lebih untuk dia mengimbangi emosi murai tersebut atau tingkat fighter tersebut. Jika teman-teman mengurangi porsi IF yang teman-teman berikan, maka yang ada akan timbul masalah-masalah baru teman-teman, baik pada saat di rumah maupun pada saat kita lombakan. Pada saat di rumah biasanya terjadi masalah-masalah seperti murai terpantau miyik, galak. Pada saat kita memegang sangkar dia seakan-akan, atau saat tangan kita masuk ke kandang, ke dalam kandangnya, saat memberi pakan di patuknya, mengejar-ngejar pemiliknya, ngejar-ngejar orang bawa sangkar. Biasa seperti itu teman-teman. Itu dikarenakan murai tersebut mempunyai semangat atau tingkat fighter yang tinggi, tapi tidak diiringi dengan tenaga yang kita berikan, seperti dari porsi IF-nya kita pangkas, lalu murai kita sering mandikan, otomatis birahi tersebut akan ngedrop teman-teman, dan murai akan bertingkah laku seperti galak, miyik. Tapi pada saat kita pertemukan dengan lawan atau musuh, burung tersebut pasti hanya akan lompat-lompat, bahkan bisa sampai turun ke dasar sangkar, ngelowo, atau bahkan juga bisa tidak bunyi teman-teman, dikarenakan dia tidak mempunyai tenaga. Jadi kalau orang istilahkan tuh nafsu besar tetapi tenaga kurang teman-teman di sini. Jadi
semakin tinggi tingkat fighternya, maka semakin dalam juga untuk birahinya. Di sini tugas kita sebagai perawat, kita memaksimalkan dari birahi tersebut dan tenaga tersebut untuk mengimbangi dari tingkatan fighternya dia, teman-teman. Jadi nanti bisa ketemu, teman-teman. Jadi untuk murai-murai seperti ini, kita jangan fokuskan untuk mencari emosinya lagi dalam merawatan hariannya. Tetapi yang harus kita fokuskan dan harus kita kejar di sini adalah untuk mengejar tenaga dan birahinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan pola IF yang banyak atau lumayan banyak, teman-teman, dan pola istirahat yang cukup. Jadi di sini untuk penjemurannya, teman-teman tidak usah fokuskan dengan menjemur lama-lama. Bahkan murai yang tanpa dijemur pun banyak, teman-teman. Yang teman-teman di sini fokuskan adalah untuk istirahat pada murai tersebut. Jadi di sini power dan birahi yang harus dikejar pada murai batu yang berkarakter fighter tinggi seperti ini. Karena banyak, kalau kita lihat pada saat kita gantang di lapangan, banyak murai-murai hanya mengejar-ngejar musuh, terlihat galak, tetapi dia tidak mau tarung, teman-teman, dikarenakan tidak mempunyai tenaga dan birahi yang cukup, hanya emosinya saja yang ada. Jadi tanpa disertainya dengan birahi dan tenaga, maka murai tersebut tidak akan tarung walaupun fighter-fighternya dia ataupun mempunyai mental yang bagus. Jadi teman-teman di sini harus pahami untuk karakter murai yang bertipikal seperti ini. Semakin tinggi tingkat fighternya, maka semakin dalam untuk birahinya dan diperlukan tenaga yang cukup untuk mengimbangi dari tingkat fighternya, teman-teman. Jadi di sini berbanding terbalik, teman-teman. Kalau untuk murai batu tipe dingin yang harus kita fokuskan ada mencari emosinya. Justru sebaliknya, kalau untuk murai batu tipe fighter tinggi ini yang harus kita kejar adalah birahi dan tenaganya, teman-teman. Jadi teman-teman harus ketahui, ada murai yang bermain dengan emosi dan ada juga murai yang bermain dengan birahi. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya berikutnya. Salam Murai Mania.